sekarang juga. Alhamdulillah. Lagi karena biar mobil saya bisa mengalami kemacetan. Oke, yang menjauh. Kawan-kawan, pihak Rohina masuk ke kantor. Nanti kita sama-sama makan bersama, istirahat sebentar. Bisa ya kawan-kawan ya? Kita langsung istirahat, makan, kemudian baru kita melanjutkan orasi-orasi selanjutnya. Jangan meninggalkan tempat, karena kita akan makan bersama dan istirahat. Yang memberi orasi ataupun menyampaikan aspirasi setelah kita makan. Jadi jawab ke baju buka apa? Apa baju buka? Baju buka. Tidak usah ragu dengan kami mahasiswa. Saya yang akan jamin dan saya akan pastikan kalau kawan-kawan tidak akan anarkis. Betul kawan-kawan? Tidak ada yang menyerang. Sepakat? Asalkan pintu pagar dibuka. Tapi kalau tidak mau dibuka, kita paksa. Tenang. Baik. Oke teman-teman semua, kita nyanyi sama-sama. Kita atas kita. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup tali mahasiswa rakyat miskin kota. Bersatu padu demokrasi.
Nanti ya kalau untuk barisan nanti audiens kita dengar. Tidak ada istilahnya diskusi ataupun audiensi di dalam. Kalau memang pihak Kemenkumham serius dalam menanggapi aksi kita mahasiswa, pihak Kemenkumham yang harus menjumpai mahasiswa. Sepakat? Ya, tapi pagar dibuka. Janganlah ada daskar. Mentang-mentang mereka pegawai, kami mahasiswa biasa. Pukul-pukul bagi. Ya, Anda bisa memberi, bisa sekarangnya. Bisa sekarangnya. Tetap menyampaikan aspirasi sesuai yang kita rencanakan. Sepakat? Buka pagar breget, tamong breget, sampaikan breget, dan tangan breget. Tahan, tetap pagar sudah terbuka. 3 langkah reformasi, jalan! 1, 2, 3! Cukup. Cukup. Yang di belakang merapat. Belakang merapat. Yang di belakang merapat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Pak, itu ada nggak perwakilan dari Kemenkumham? Supaya kita menyampaikan aspirasinya jelas gitu. Selanjutnya, orasi perlawanan. Mati di tengah. Reformasi, jalan! Tahan, tenang. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Anarki ya. Cukup tenang. Jangan bersentuhan. Harap tenang. Kawan-kawan, ingat ya. Kita hari ini tidak menyakiti reformasi. Jalan! Oke, stop. Hidup mahasiswa! Tidak ada yang patuh. Kami jurus dorong kiri 3 langkah. Jalan! Kawan-kawan, ambil jalur kiri. Jalan 4 langkah. Reformasi. Reformasi. Sudah, jangan ada yang bersentuhan dengan polisi rakyat. Jangan ada mobil komando. Mobil komando. Kawan-kawan. Reda kawan-kawan. Reda dulu kawan-kawan. Biar masuk mobil komando dulu kawan-kawan. Tidak ada yang menyentuh mobil komando. Atrek.
Mundur kawan, mundur. Beri ruang untuk mobil komando supaya suara kita jelas, tidak sama-sama, dan supaya ditanggapi juga dengan benar. Hidup planet aja, hidup planet aja. Tolak, tolak, tolak Rohingya, tolak Rohingya sekarang juga. Tolak, tolak, tolak Rohingya, tolak Rohingya sekarang juga. Mahasiswa. Saya rasa tanpa assalamualaikum itu tidak bagus juga kita memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kawan-kawan semua? Ada senang kita, ayah kita. Senang kita disuruh duduk di luar tadi, senang kita. Kayak aktif di dalam kita eksil masuk ke gitu. Yang seharusnya janganlah ngikut-ngikut gitu kan. Yang buruk jangan diikuti, Pak. Kami ini datang, tolong disambut. Saya agak kecewa tadi pintu gak dibuka. Disuruh kita lobby di dalam. Kalau ditumbuk aku kayak mana? Mau jamin semua kan enggak? Kalau diculik aku, wah ini 200 juta. Diam kok. Apa mau aku bilang? Pasti gua ambil. Nah. Saya merasa tersinggung begitu. Kami ini kesini panas-panasan, Bapak duduk di dalam enak-enakan. Sekarang kami meminta hak tuntutan kami harus ditegakkan. Itu aja, selesai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan yang di depan, tolong buka ruang sedikit untuk Pak Korda mau maju ke depan. Kawan-kawan, katanya kepala imigrasi sedang Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman dari kepolisian, ada Pak Ibu Kapolsek dan jajaran. Yang saya hormati teman-teman di Kanwil, yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh mahasiswa BEM nasional, ya. Saya cintai dan saya banggakan seluruh mahasiswa BEM nasional, BEM Nusantara, mohon maaf. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ridho, inayah dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat, tidak kurang satu apapun pada hari ini. Banyak di luar sana yang saat ini bernapas pun susah. Kita masih diberi kesehatan. Berikutnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya nama Ujo Sujoto. Saya baru 2 bulan tugas di Aceh. Saya Oktober ada di sini, Oktober pertengahan.
November saya begitu tercengang, begitu kaget, gelombang pengungsi. Terus saya harus jujur dari hati yang paling dalam. Seperti teman-teman juga ikutin, baik di medsos atau nyata langsung ke lokasi. Saya terenyuh kasihan di Banda Aceh. Malah saya sering sama teman-teman, kenapa? Kok bisa begini? Di rapat-rapat pun saya suarakan menolak. Terus terang. Imigrasi, Kanwil Kemenkumham, harus tunduk dan taat kepada peraturan. Kita semua harus tunduk dan taat kepada peraturan. Di undang-undang kami keimigrasian tidak ada yang namanya pengungsi. Kita hanya mengenal imigran ilegal dan imigran yang legal. Itu dicatat, tolong ya. Di undang-undang keimigrasian. Peraturan mana sih yang mengatur pengungsi? Seperti disampaikan oleh siapa? Dari Pak Muhammad Halis. Pengungsi diatur dalam Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri. Tugas kami di keimigrasian dari semenjak ditemukan terdampar sampai pengawasan di penampungan dan pengawasan penempatan di negara ketiga atau resettlement yang dikelola oleh UNHCR dan IOM. Ya, UNHCR adalah badan PBB yang menangani pengungsi dan juga IOM mengenai keimigrasiannya. Untuk penampungan sementara, Bapak adik-adik yang tercinta ini, tolong dilihat Perpres 125 tahun 2016. Di situ jelas diatur penampungan sementara ini pasal 24. Silakan dibaca. Untuk penampungan sementara ini tanggung jawabnya kabupaten kota. Bukan disetujui, coba dibaca. Kabupaten kota menetapkan lokasi untuk penampungan sementara. Pak, Bapak bisa pindahkan itu sebetulnya ke rumah detensi imigrasi. Di Aceh tidak ada rumah detensi imigrasi. Rumah detensi itu adanya di Medan, Makassar, Pekanbaru, Jakarta. Nah, jika di daerah tidak ada rumah detensi, maka Pemda harus menetapkan tempat penampungan. Silakan dibaca. Itu Pak ya. Nah, saya setuju. Itu makanya saya tadi nggak bisa disimpan di sini. Ini kan tanggung jawab apa? Ranah kewenangannya di teman-teman Pemda. Gitu loh. Tapi imigrasi juga harus hadir di masyarakat. Sampai saya koordinasi ke pusat. Bapak adik-adik yang tercinta mahasiswa boleh dilihat. Gedung kantor imigrasi Lok Semawe. Di Lok Semawe kita siapkan Pak, dijadikan tempat penampungan dalam rangka karena Pemda di sana sini nggak ada tempat. Kita bantu dengan adanya Pak, sedikit Pak. Tadi kan Bapak sampaikan penyerahan ke Pemda. ditetapkan oleh Pemda Pak. Ditetapkan oleh Pemda, berarti ditarik oleh Pemda untuk penampungan sementara. Ya. Pemda mana yang sekarang setuju untuk menarik dan menampung rohingya? Coba sebutkan. Nah itu tadi Pak. Enggak, coba sebutkan. Pemda mana? Kami tidak bisa menyebut Pemda mana karena semua juga Enggak ada. iya. Pemda tidak ada yang mau menerima. Malahan ketika mau nyampe ke tempat penampungan masyarakat menghadang. Ya. Saya salut. Jadi solusinya Pak, karena Pemda tidak ada yang siap untuk menampung, gejolak masyarakat di daerah itu semakin konfliknya itu semakin melebar, bahkan lebar saja Pak. Ada lihat nggak beritanya? Jadi solusinya ada rumah destinasi di Medan, silakan deportasi ke sana.
Hidup mahasiswa. Atau Bapak koordinasi tuh sama UNHCR, bawa pulang. Ngapain di sini minta lahan untuk bangun fasilitas? Enggak? Atau perbulan? Terima kasih, ini ide yang sangat luar biasa. Saya juga telah melakukan itu, Pak. Saya sudah bersurat ke pusat tanggal 13 November untuk segera memindahkan pengungsi yang ada di Aceh. Ada. Saya sudah bersurat ke Aceh, ke direktorat. Sama pemikiran kita, saya ingin Aceh ini tenang. Tapi kemampuan kita di daerah apalah, Pak? Tanpa persetujuan dari pusat. Makanya kita koordinasi ke pusat kemarin untuk difasilitasi. UNHCR di sini pun tidak bisa memutuskan. Harus ada komunikasi dengan satu Polhukam, deputi yang menangani pengungsi. Kan tegas menolak, Pak. Pak Mahfud MD kan? Tegas menolak dan meminta untuk orangnya itu keluar dari Indonesia. Pak Jokowi sudah jelas mengatakan ini ada dugaan TPPO. Apalagi? Satu lagi, Pak. Kapolres Aceh Timur, Kapolres Taban Aceh sudah mengungkapkan itu. Dan saya juga hadir dengan Pak Imam. Kita kolaborasi mengenai pengungkapan ini. Dan yang dipakai adalah Undang-Undang Keimigrasian pasal 120 mengenai penyelundupan manusia. Saya muncul di media waktu Pak Imam, Kapolres PD, ekspos. Dan saya dukung penuh saksi ahli dari kami penegakan hukum. Teman-teman sudah tahu bahwa ini bukan pengungsi yang asli. Ini adalah ada unsur bukan TPO tapi TPPM. Kalau TPPO dia harus ada delik eksploitasi. Polisi salah, Pak. Polisi salah. Polisi yang mengatakan TPPO itu salah berarti. Kalau yang benar itu seperti yang Pak Imam sampaikan, Polres itu yang benar. Tindak pidana penyelundupan manusia. Boleh dilihat di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, ya, pasal 120. Jadi mereka ini adalah ada mafianus lah pengungsi ini. Dan itu sudah oleh teman-teman Polres Banda Aceh sudah diungkap, oleh teman-teman Polres PD sudah diungkap, malah di PD sudah mau tahap 1 penyerahan dari jaksa. Intinya saya sepakat sama teman-teman bahwa kita harus suarakan penolakan ini. Saya sepakat. Baik, Pak. Bapak siap menolak dan siap mendeportasi itu. Kalau memang hari ini langkah-langkah tersebut Bapak jalankan. Halo? Bentar. Harus bedakan, Pak, antara deportasi dengan pemindahan ke daerah lain. Ini saya harus clear-kan, Pak. Iya. Deportasi atau pengusiran itu adalah keluar wilayah Indonesia. Kalau ini adalah penempatan di Daerah lain. Daerah lain. Biar apa tadi? Gitu. Nah, atau mau memindahkan. Saya perlu sampaikan kalau deportasi tidak memenuhi syarat. Kenapa? Ya, Imigran gelap tidak memenuhi syarat untuk dideportasi. karena dia tidak punya dokumen perjalanan, Pak. Dokumen perjalanan berupa paspor. Kalau ke luar negeri itu harus pakai itu, Pak. Makanya kita sekarang lagi mendesak UNHCR untuk mencari negara ketiga. Enggak, Pak. UNHCR sekarang minta lahan mau bangun fasilitas di sini. Saya nggak setuju. Oke, berarti Bapak, kami pegang nih statement Bapak. Bapak mau memindahkan atau deportasi? Siapa saya? Enggak, saya mau dengarkan pandangan. Memindahkan. Memindahkan berarti ke Medan atau Makassar atau Pekanbaru. Saya harus koordinasi dengan pusat. Pokoknya memindahkan ya. Ya.
Oke, kita sepakati. Berarti Bapak berbicara dengan jujur kan? Siap mempertaruhkan jabatan Bapak? Siap. Oke, tuntutan kawan-kawan keluarin. Tapi kita di sini. Oke. Faktor pemaksaan saya tidak mau. Pak, saya pengen nanya Pak. Pak Sah, kita kan sama tadi pandangan, ya kan? Ada silakan baca dulu. Ya boleh. Boleh. Nah, Pak, saya di sini kok kata-katanya deportasi nih. Kalau Bapak mau ganti untuk memindahkan, oke juga. Yang penting hilang dari Aceh nih. Pak, Korban. pengen nanya ke bapaknya. Pak, coba Pak dibacakan Pak. Biar yang lain dengar ya. Biar jelas. Kawan-kawan, saya bacakan surat pernyataan sikap dan penerimaan tuntutan yang kita sepakati bersama. Narasinya ialah sehubungan dengan penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat Aceh pada hari Rabu 27 Desember 2023. Maka dengan ini saya menyambut baik atas kedatangan di kantor Kemenkumham Aceh. Dan secara sadar dan sehat, saya yang bertanda tangan di bawah ini siap menerima semua tuntutan yang disampaikan dan saya siap mundur dari jabatan saya apabila tuntutan yang disampaikan tidak bisa saya tuntaskan atau selesaikan dalam jangka waktu 2 minggu dimulai sejak tanggal 27 Desember 2023. Nah, terkait tuntutan kita, yang pertama itu kita meminta imigrasi Aceh untuk mendeportasi semua imigran Rohingya yang berada di Aceh. Yang kedua, jika poin nomor 1 tidak dapat diselesaikan, maka saya akan mundur dari jabatan saya. Takbir! Takbir! Hidup rakyat Aceh! Saya bisa mohon revisi. Di mana Pak? Di deportasi tadi? Boleh, memindahkan ya? Kita akan memindahkan. Saya bukan Superman. Bapak tidak siap melepaskan jabatan Bapak? Bukan itu. Jangka waktu. Tenang. Harap tenang kawan-kawan. Boleh Pak, silakan Pak. Jangka waktu yang diberikan impossible. Saya di sini hanya prajurit, bukan pembuat kebijakan. Oke? Jadi jangka waktu 2 minggu saya impossible. Bapak mintanya berapa? Pokoknya kita akan berusaha memindahkan itu. Berapa jangka waktu? Untuk segera merealisasikan tuntutan kita. Sepakat kawan? Berapa Pak? Boleh. Bukan pembuat kebijakan. Siap. Makanya saya harus setuju pemindahan, tapi kalau waktunya 2 minggu. Ya, silakan koordinasi dulu Pak. Kalau tidak kami tidur di kantor ini malam ini. Baca buku dah. Yang jawab masih ada di belakang. Dua langkah reformasi, jalan. Stop, berhenti. Tidak ada yang menyentuh pihak kepolisian. Berhenti. Lagi. Apabila asal tolak tanpa ditembak, satu langkah reformasi. Berhenti. Stop dulu. Stop dulu. Relawan Pak,
nih dan sekarang kita sudah membuktikan nih bahwasanya kita bukan hanya ancaman doang, betulan masuk. Ini udah masuk. Nah, kita beri waktu 10 menit. Nah, duduk. Mahasiswi harap tenang. Mahasiswi harap tenang dulu. Nyok, ada orang tenang. Koordinasi dengan atasan saya Pak Merah Budiman sebagai kepala kantor wilayah. Pak Merah sekarang sedang koordinasi dengan Pak Menteri. Izin ya Pak, saya boleh bicara Pak. Tenang dulu kawan-kawan. Pak Merah Budiman, coba search Google, beliau pernah mendukung pengungsi Rohingya untuk tinggal di Aceh Damiang. Dan terakhir ada gejolak daripada masyarakat Damiang. Posisi saya sebagai bawahannya. Oke, tenang dulu Pak. Kita gantian bicaranya. Saya mohon dengan hormat. Siap, Pak. Kami siap. Saya punya anak istri. Kami pihak keluarga. Diam dulu kawan. Hidup mahasiswa. Saya diam dulu sama kalian aktivis turun ke jalan dulu. Diam. Kawan-kawan tenang dulu. Halo. Singkat ile. Mau berterprovokasi. Singkat ile. Tadi ke bapak-bapaknya. Kita dengarkan bapak ini dulu. Pak. Sebelum bapak bicara, tadi kan bapak minta waktu. Boleh minta waktu, kami tidur di dalam malam ini. Tidur di dalam. Siap tidur di sini kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Bener nih, saya bisa bicara? Tolong saya jangan dipotong. Ya, saya barusan karena saya sebagai prajurit, saya langsung koordinasi ke atasan saya. Pak Merah Budiman. Karena kalau saya bertindak sepihak, saya menyalahi aturan. Saya ini bawahannya beliau. Kata beliau ke saya, yang tanda tangan adalah kepala wilayah, bukan saya. Nah, saya di bawah. Kalau kalian mau tidur di sini, saya silahkan. Saya, yang penting tidak anarkis. Saya tidak bisa menghalangi tuntutan kalian, dan saya juga tidak bisa melaksanakan perintah atasan saya. Baik. Permintaan saudara saya tidak bisa laksanakan. Saya diperintah oleh atasan saya yang tanda tangan adalah karena ini kantor, harus pimpinannya yang tanda tangan. Saya anak buahnya, itu aja yang ingin saya sampaikan. Ya, saya kira cukup ya. Pak, izin. Tadi kan Bapak sampaikan ke pimpinan Bapak. Pak besok mau ke kantor. Pak, satu lagi Pak. Kami mahasiswa ini nggak ada anarkis. Kalau memang Bapak mau lihat, Bapak kan izinin tadi untuk tidur sini. Nanti malam kami bawa bantal, selimut, tolong dibuka pintunya. 10 menit. Maghrib 30 menit, Bos. Kalau udah maghrib 30 menit. 20 menit, Pak. Dengar dulu, Pak. Dengar dulu kawan-kawan. 30 menit. Halo Bapak, dengarin saya dulu Bapak. 30 menit kami mau nantinya setelah Bapak keluar lagi, dan kami langsung ditandatangani. Pak, kalau tidak, Pak, kalau tidak, udah kita nggak usah lagi berdebat, nggak usah lagi banyak penjelasan. Bapak buka ruang, pihak kepolisian buka ruang, kami mau masuk
AC mau kami rasakan di dalam. Terima kasih teman-teman. Saya sekali lagi ulangi, saya hanya prajurit bawahan. Saya bukan orang yang membuat kebijakan. Jadi itu yang dari saya, tidak berpanjang lebar. Tapi boleh kami tidur ya? Tadi kan? Silakan, Oke dengan ya? keamanan Pak Polisi. Saya sudah nggak bisa lagi Jadi menghalangi. saya berharap kepada Bapak Menteri Polisi. Duduk kalian, duduk. Kita satu komando, duduk. Pak, bentar. Ini kita nggak nyampe solusi. Nah, Bapak habis ini pulang. Langsung pulang ini, berarti ini. Habis itu lepaskan kami dengan polisian. Kami dengan pihak polisian. Bapak tidur di rumahnya. Masuk ke tertib. Jangan dulu. Sana dulu. Duduk. Tolak Rohingya sekarang juga.